durhaka kepada suami, dia akan menemukan banyak permasalahan. Di sisi sana ada kezaliman seorang suami juga pernah menjadikan sempit rezeki, sempit segala macam. Karena apa? Zalim kepada orang di bawah naungannya, tidak tanggung jawab, maka tidak akan ditolong oleh Allah. Kita tidak bicara tentang suami karena didatangkan seorang istri. Maka istri yang durhaka melakukan satu kedurhakaan, termasuk pengkhianatan, termasuk durhaka kepada suami, masya Allah, naudzubillah, dosa besar. Dosa besar. Tidak kalah dengan dosanya durhaka seorang anak kepada orang tua. Nah, sama-sama dosa gede. Cuma dosa anak kepada orang tua ini memang yang sering-sering disebut selama ini, dosa anak kepada orang tua. Maka anak yang durhaka kepada orang tua, maka tidak akan menemui kebahagiaan di dunia. Sama seorang istri pun juga demikian, akan menemukan kegersangan dalam hatinya, tidak kepuasan dan seterusnya. Nanti ada seorang suami juga, karena zalim. Zalim kepada siapa? Bukan asal orang, zalim pada orang yang harus disayangi. Zalim orang yang ada di bawah naungannya, seorang suami. Maka dosanya besar sekali. Makanya kezaliman yang terjadi dalam rumah tangga itu merusak dalam rumah tangga itu sendiri. Seorang suami zalim pada istrinya akan dipangkas kebahagiaan, akan hilang. Kenapa? Suami berbuat zalim pada istri yang harus disayangi. Istri yang harus disayangi di bawah naungannya. Kenapa berani mengambil dia kalau tidak bisa menyayanginya? Malah dizalimi dan seterusnya. Seorang istri, naudzubillah. Sampai seorang istri kalau sudah di bawah naungan seorang suami, hendaknya fokus ke suami, bukan ke orang tuanya lagi. Bukan berarti harus durhaka ke orang tua, tidak. Suami menjadi nomor satu. Suami menjadi nomor satu, didahulukan kepatuhan kepada suami. Maka itu ada seorang istri khianat, istri itu dia adalah membuka pintu kesengsaraan dan tidak bisa ditolong. Makanya hati-hati kalau Anda memilih seorang perempuan yang pernah berkhianat kepada suaminya, zalim pada suaminya dan sebagainya. Ada waspada seperti seorang yang pernah durhaka. Anda mau nikahkan putri Anda dengan laki-laki yang durhaka pada orang tuanya? Anda, naudzubillah, ada seorang laki-laki durhaka kepada orang tuanya. Anda akan ambil menantu? Ya, Anda bodoh. Seorang perempuan yang tampak dia pernah berkhianat kepada suaminya, lalu Anda nikahkan dengan saudara Anda bodoh. Karena dia melakukan satu tindak yang luar biasa. Maka zaliman. Sama seorang laki-laki zalim pada istrinya. Kita harus belajar dari kejadian. Kan Nabi menyuruh kalau ingin menikahkan akan memilih. Jangan mencari orang-orang yang punya penyakit durhaka. Karena durhaka itu banyak dosanya. Tidak tahu budi, watak jelek, berani kepada Allah. Ini semua adalah kejelekan di atas kejelekan, kejelekan di atas kejelekan. Maka siapapun yang punya kejelekan semacam ini, suami yang sering zalim pada istri yang kurang ajar sama suami, pada khianat suami, lihat. Kalau tidak segera tobat, lihat. Biarpun katanya akan diberi oleh suaminya dikati gunung emas, ini tidak akan bisa menemukan kebahagiaan. Kenapa? Kedurhakaannya. Sama seorang anak yang dikasih modal miliaran oleh orang tuanya, tapi anak durhaka, dia akan sengsara, akan hancur. Seorang istri yang dimanja oleh suaminya dengan bermacam-macam rezeki kayak apapun, tapi sang istri tidak benar, khianat dan seterusnya, dia akan menemukan kehancuran. Karena Allah yang melihatnya.